Di situ Pak Tutur melihat sosok kuntilanak yang sedang tertawa terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam misteri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi, bisa bersilaturahim lagi, dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang pernah dialami oleh Pak Tutur. Namun sebelum kita menceritakan kisah dari Pak Tutur ini, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan tayangan-tayangan dari kami. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa diberi umur yang barokah, disehatkan jasmani dan rohani, dilapangkan jalan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pak Tutur adalah seorang warga atau seorang penduduk yang kesehariannya beraktivitas mencari pasir di pinggiran Sungai Serayu. Beliau setiap harinya berangkat dari jam 7 pagi dari rumah dan pulangnya menjelang maghrib. Dan pada waktu itu Pak Tutur merasa senang sekali ya, karena mendapatkan orderan pasir yang cukup banyak, dan beliau berpikir itu cukup untuk membayar hutangnya di warung. Jadi singkat cerita, pada waktu itu ya, pada hari itu Pak Tutur dengan penuh semangat berangkat lebih pagi lagi, dan sesampainya di pinggiran Sungai Serayu tersebut, di mana beliau kesehariannya mencari pasir, beliau bersemangat sekali langsung memulai aktivitasnya mengumpulkan pasir dari pinggiran Sungai Serayu itu ya. Sampai tidak terasa hari semakin siang, namun Pak Tutur masih tetap semangat untuk mengumpulkan pasir. Jadi semakin lama semakin siang, Pak Tutur hampir tidak menyadari bahwa matahari sudah condong ya, hampir mendekati posisi di tengah-tengah. Dan waktu itu Pak Tutur merasakan sedikit lelah, kemudian beliau menghentikan aktivitasnya dan berjalan menuju ke gubuknya. Sampainya di gubuk, Pak Tutur lalu duduk sambil ngelinting, karena memang Pak Tutur itu paling suka ngelinting ya. Tiba-tiba Pak Tutur merasakan kantuk yang luar biasa, dan Pak Tutur pun rebahan di gubuk miliknya itu. Awalnya belum ada kejadian aneh yang terjadi di sekitar tempat tersebut ya. Tanpa terasa Pak Tutur terlelap, mungkin karena rasa capeknya
Dan di saat Pak Tutur sudah terlelap dalam tidurnya itu, ada suara yang membangunkannya, namun suara itu suara perempuan. Tur, tangtur, wayai. Tapi waktu itu Pak Tutur masih belum mendengar ya, masih terlalu lelap dalam tidurnya. Kembali suara itu terdengar lagi. Tur, tutur, tangi, wis awan iki, wis wayahe wis jam piro. Masih saja Pak Tutur belum mendengar, sampai pada akhirnya ketiga kalinya suara itu membangunkannya, dan tiba-tiba Pak Tutur terbangun dan beliau menoleh ke sana kemari, belum yakin dengan apa yang didengarnya ya. Suara itu terdengar lagi. Ojo turu meneh wis wayahe. Pak Tutur baru merasa kaget karena suara itu betul-betul beliau dengar, namun tidak ada siapapun di tempat itu. Untuk meyakinkan, Pak Tutur menutup matanya ya, kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Beliau berkeliling di sekitar gubuknya itu, namun tetap saja tidak ada siapa-siapa di tempat itu. Akhirnya Pak Tutur secara samar-samar mendengar suara adzan ya dari kejauhan, dan beliau baru sadar bahwa pada hari itu adalah hari Jumat. Pak Tutur langsung keluar dari gubuknya, kemudian berjalan menuju ke sebuah pancuran di belakang gubuknya itu. Kemudian Pak Tutur mendekati pancuran atau sumber mata air tersebut, namun di saat Pak Tutur sedang mau mulai membasuh mukanya ya untuk menghilangkan rasa kantuk, tiba-tiba ada pandangan aneh, ada pandangan yang sangat mengerikan yang Pak Tutur lihat waktu itu. Di situ Pak Tutur melihat sosok kuntilanak yang sedang tertawa terbahak-bahak. Spontanitas Pak Tutur nggak jadi cuci muka, beliau langsung kembali ke gubuk dan mengambil peralatan kerjanya, langsung lari pulang. Nah teman-teman, itu sedikit cerita yang pernah dialami oleh Pak Tutur, dan dari cerita ini kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya, dan semoga dari cerita ini kita mendapatkan pembelajaran yang baru untuk kehidupan kita. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Mohon dimaafkan lahir dan batin, dan terima kasih sekali sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang dan semakin berkembang untuk memberikan hiburan yang bermanfaat. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.